Kan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Hafidzatul Rafiah dengan NIM 1312149 dari kelas Hukum Pidana C. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana, yang dimana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari Pak Frans. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian hukum pidana. Hukum pidana memiliki beberapa pengertian menurut ahli. Yang pertama yaitu menurut Algra. Menurut Algra, hukum pidana ialah alat yang digunakan penguasa atau hakim untuk memperingati mereka yang telah melakukan perbuatan yang salah dengan mencabut sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas dasar nyawa, kebebasan, dan harta. Sedangkan pengertian hukum pidana menurut Muljanto ialah bagian hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar untuk menentukan 3 hal. Yang pertama, perbuatan yang tidak boleh dilakukan serta sanksinya. Yang kedua, kapan dan dalam hal apa sanksi dapat dijatuhkan. Dan yang terakhir, cara pengenaan pidana dapat dilaksanakan. Hukum pidana tersendiri mempunyai tujuan, yaitu untuk memberi efek jera dan untuk menakut-nakuti para pelaku tindak pidana. Hukum pidana merupakan cara penyelesaian masalah hukum paling akhir atau yang sering kita sebut dengan ultimatum remedium. Yang kedua akan kita bahas mengenai sifat hukum pidana. Hukum pidana bersifat publik. Mengapa bersifat publik? Karena hukum pidana memiliki 3 alasan untuk bersifat publik. Yang pertama yaitu karena orientasi hukum pidana mencakup kepentingan hukum umum atau hukum publik. Dan yang kedua, kedudukan para pihak tidak sejajar di mata hukum, serta untuk mempertahankan kepentingan negara. Dan pada pembahasan ketiga yaitu inti hukum pidana. Hukum pidana memiliki 3 bagian inti, yaitu yang pertama hukum pidana atau hukum pidana material atau yang kita sebut dengan substansi criminal law, yang mencakup 3 inti, yaitu perbuatan yang dinyatakan terlarang, syarat seseorang dapat dikenai sanksi yang dimana syarat tersebut tercantum dalam KUHP, serta yang ketiga sanksi hukum berupa sanksi pidana ataupun sanksi tindakan. Yang kedua yaitu hukum acara pidana atau hukum pidana material atau dalam bahasa Inggrisnya Law of Criminal Procedure, yang artinya aturan hukum mengenal tata cara penjatuhan sanksi bagi seseorang yang telah diduga melanggar hukum pidana material. Dan yang ketiga yaitu hukum penitensiar atau hukum pelaksanaan pidana dalam artian Law of Criminal Execution, yang berarti bagaimana suatu sanksi yang telah dijatuhkan harus tetap dilaksanakan. Yang berikutnya yaitu mengenai fungsionalisasi hukum pidana atau fungsi hukum pidana. Hukum pidana memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi ideal, fungsi subsidiaritas, dan stigma negatif. Yang pertama, fungsi ideal atau yang disebut dengan ultimatum remedium atau yang seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu upaya hukum paling akhir untuk menyelesaikan konflik masalah hukum, yang artinya dimana jika badan-badan hukum lain tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, maka hukum pidana yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua yaitu fungsi subsidiaritas atau fungsi kehati-hatian, yang dimana hukum pidana tidak dengan cara sembarangan untuk dilakukan, yaitu hukum pidana dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, yang artinya hukum pidana digunakan dengan sangat berhati-hati. Yang ketiga yaitu stigma negatif, yang artinya supaya seseorang tidak berhubungan dengan masalah hukum, khususnya sendiri hukum pidana. Tujuan hukum pidana. Hukum pidana memiliki beberapa tujuan, salah satunya yang saya sebutkan di awal tadi. Tetapi ada satu fungsi lagi, yaitu hukum pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Yang berikutnya yaitu 3 aliran pemidanaan. Ada 3 aliran, yaitu aliran klasik, aliran modern, dan aliran non-klasik. Aliran klasik yaitu berfokus pada pembalasan atas perbuatan jahat seseorang demi melindungi kepentingan masyarakat. Yang kedua, aliran modern yaitu berfokus pada aspek kondisional dalam diri pelaku agar hak calon terpidana terlindungi dari pelaku sewenang-wenang penguasa. Yang ketiga yaitu aliran non-klasik, yang artinya aliran non-klasik ialah gabungan dari aliran klasik dan aliran modern dengan memperhatikan aspek perbuatan dan kondisi pelaku secara seimbang untuk melindungi kepentingan masyarakat dan individu. Yang berikutnya itu
Jenis-jenis hukum pidana. Hukum pidana memiliki beberapa jenis-jenis. Yang pertama yaitu hukum pidana material, yang dimana hukum tersebut memuat hal-hal yang dapat menetapkan terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, serta aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenal pidana. Yang kedua itu hukum pidana formil, yaitu hukum yang mengatur bagaimana negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Dan yang selanjutnya itu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum yaitu memuat aturan-aturan hukum yang bersifat umum yang berlaku bagi siapa saja tanpa terkecuali. Seperti contohnya dalam Undang-Undang KUHP lalu lintas dan kesehatan, yaitu mencakup kepentingan siapa saja, seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Yang berikutnya yaitu hukum pidana khusus, yaitu hukum yang memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum atau menganut asas lex specialis generat lex generalis. Hukum pidana khusus mempunyai entitas tersendiri, maka tidak mungkin menyimpangi hukum pidana umum, yang dimana entitas itu terdiri atas 3, yaitu hukum pidana tentara atau material, hukum pidana fiskal, dan hukum pidana ekonomi. Berikutnya yaitu hukum pidana dikodifikasikan dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan. Hukum pidana dikodifikasikan yaitu seperti KUHP, KUH Perdata, dan Undang-Undang Dagang, serta hukum pidana yang tidak dikodifikasikan yaitu seperti Undang-Undang Kompri, Undang-Undang Lalu Lintas, Undang-Undang Lingkungan, dan sebagainya. Yang seterusnya itu hukum pidana berdasarkan tempat berlakunya, dibagi menjadi 2, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana lokal. Hukum pidana umum yaitu dibentuk oleh pembentuk undang-undang pusat dan berlaku untuk seluruh bangsa. Serta hukum pidana lokal yaitu hukum yang dibentuk oleh pemerintah setempat dan berlaku di daerah yang bersangkutan, seperti Perda. Hukum pidana terbagi menjadi 2 lagi, yaitu hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana tertulis sudah jelas, yaitu seperti KUHP yang jelas-jelas telah tertulis oleh dan direstui oleh bangsa dan negara. Dan hukum pidana tidak tertulis yaitu merupakan hukum adat atau hukum kebiasaan, yang dimana hukum adat lahir dari kebiasaan sehari-hari dan turun dari nenek moyang kita yang sehingga kita teruskan sampai sekarang. Yang terakhir yaitu hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional. Hukum pidana internasional yaitu hukum negara yang mengatur tentang hukum antar negara atau lebih dari satu negara, seperti hukum traktat, hukum perjanjian antar negara, dan konvensi nasional. Hukum negara nasional yaitu seperti KUHP, Undang-Undang Hukum Pidana. Baik, cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.